Belakangan ini santer isu yang menyebutkan bahwa Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, memiliki keterkaitan dengan bisnis judi online di Kamboja. Isu ini pertama kali dihembuskan oleh portal berita Tempo.co yang ditayangkan pada 6 April 2025 melalui laporannya berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja. Kemudian, majalah berita Tempo pun menulis laporan ini dalam salah satu edisinya dengan sampul majalah bertuliskan Tentakel Judi di Kamboja. Laporan ini belum bisa dipastikan kebenarannya, lantaran pihak Tempo sendiri mengakui belum menemukan bukti-bukti otentik atas tudingan tersebut. Lalu, mengapa isu yang masih mentah data dan faktanya itu justru diangkat menjadi headline? Padahal, jurnalisme mestinya selalu berlandaskan data dan fakta. Dan seperti biasa, isu tak sedap ini menjadi gorengan yang sangat laku dijual di berbagai media sosial. Bahkan media berita lainnya pun, seperti BBC Indonesia, ikut meramaikan isu ini. Seakan ada usaha kolektif yang memang dilakukan dengan sengaja untuk membuat framing yang menyudutkan Sufmi Dasko Ahmad. Menanggapi isu tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menenggarai adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto melalui orang-orang kepercayaannya. Tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal skenario tersebut, menurut Amir Hamzah, seperti yang dilansir pikiranrakyat.com, adalah Sufmi Dasko Ahmad, Hasim Joyo Hadikusumo, dan Syafri Samsudin. Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI di DPR RI, sedangkan Hasim Joyo Hadikusumo, pengusaha yang juga adik kandung Presiden Prabowo itu, diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Dan Syafri Samsudin, yang kini menjabat Menteri Pertahanan RI, diserang dengan isu pelanggaran HAM di masa lalu. Syafri adalah teman dekat Prabowo sejak keduanya berdinas di militer. Menurut Amir Hamzah, seperti yang juga dilansir Tribun Network melalui tayangan YouTube-nya dan metrotvnews.com, serangan yang terjadi terhadap pemerintah belakangan ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi bisa ditarik ke konteks regional yang lebih luas. Ada pihak-pihak di luar negeri yang tidak ingin Indonesia dipimpin oleh Prabowo Subianto karena bisa semakin memperkuat kemandirian Indonesia di tengah perebutan pengaruh kekuatan global. Dan ini dianggap sebagai ancaman potensial bagi pihak-pihak yang selama ini berkepentingan di Asia. Kepentingan global tersebut tampaknya menemukan simbiosis mutualismenya dengan kepentingan sejumlah pihak di dalam negeri yang tidak rela Prabowo menjadi orang nomor satu di Indonesia. Namun untuk menyerang Prabowo secara langsung tidaklah mudah, karena Prabowo memiliki kekuatan elektoral serta posisi politik yang sangat kokoh. Strategi pun diarahkan dengan menyerang sejumlah tokoh penting yang menjadi orang-orang kepercayaan Prabowo, dengan tujuan melemahkan kekuatan Prabowo secara internal. Pola penyerangan terhadap orang-orang kepercayaan Prabowo ini, menurut Amir Hamzah, sangat terstruktur dan disesuaikan dengan karakter masing-masing tokoh. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah, termasuk aparat hukumnya, agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap upaya-upaya penyerangan yang diarahkan kepada figur-figur penting tersebut, serta aktif meluruskan narasi yang menyesatkan demi stabilitas politik nasional. Sementara kepada publik, ia pun mengingatkan agar tetap kritis terhadap informasi-informasi yang beredar melalui berbagai media, sehingga tidak mudah terhasut opini-opini dan framing yang digiring pihak-pihak tertentu. Usia pemerintahan Prabowo baru mencapai setengah tahun, namun serangan-serangan kepada pemerintah tak kunjung mereda, bahkan semakin menjadi-jadi. Tak ada satupun kebijakan pemerintah yang dinilai positif, meskipun pemerintah sudah berusaha keras melaksanakan program-program pro rakyat. Fakta-fakta yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hajat hidup orang banyak malah diputarbalikkan untuk mengesankan seolah-olah pemerintah telah gagal dan tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Yang lebih parah adalah serangan-serangan yang bersifat pribadi, baik kepada Presiden Prabowo maupun para pembantunya. Hal itu bisa dilihat di berbagai media sosial, melalui sejumlah unggahan serta komentar-komentar negatif dari sejumlah netizen dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Komentar-komentar negatif itu tak jarang disertai hinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah lainnya. Serangan-serangan di berbagai media sosial itu bisa dimaknai sebagai keberhasilan pihak-pihak tertentu dalam membentuk persepsi masyarakat dan menggiring opini publik yang menyesatkan
tetapi juga bisa dimaknai sebagai upaya sistematis dan terstruktur untuk menggoyang pemerintahan dan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, serta menciptakan ketidakstabilan nasional. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan pemerintah. Di sisi lain, harus berkonsentrasi menghadapi situasi global yang kian bergejolak. Namun, kondisi inilah yang tampaknya sedang diciptakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri. Keduanya bergerak kompak karena mempunyai kepentingan yang sama, yakni melemahkan kekuatan Presiden Prabowo Subianto yang mereka nilai sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Men of our time.